Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 paralel B. Next. Kelompok ini terdiri dari 3 anggota, yaitu saya, Diaullah Ahmad Ramsi. Saya Muhammad Supratama. Saya Hadian Al-Hafiz. Di sini kami akan mempresentasikan startup atau perusahaan asal Amerika yang bernama IBM. Next. Perjalanan hidup IBM. Next. Pada tahun 1890, orang-orang menggunakan pulpen dan kertas sebagai alat mereka untuk bekerja sehari-hari. Akibatnya, tugas administrasi pemerintah berjalan sangat lambat. Yang paling merasakan dampak dari tidak adanya teknologi dalam membantu pekerjaan mereka adalah Biro Sensus. Biro Sensus harus menghitung populasi dari penduduk Amerika setiap 10 tahun sekali. Pada tahun 1880, Biro Sensus memerlukan waktu lebih dari 7 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Pada saat kondisi seperti ini, ada seseorang yang melihat sebuah peluang. Orang itu bernama Herman Hollerith. Herman Hollerith merupakan seorang pegawai yang bekerja di Biro Sensus tersebut. Melihat kesusahan tersebut, Hollerith berusaha untuk menciptakan sebuah alat yang dapat mempermudah pekerjaannya. Setelah 10 tahun berlalu, Hollerith akhirnya berhasil menciptakan sebuah alat yang disebut mesin tabulator, mesin penghitung elektronik pertama di dunia. Pada tahun 1896, Hollerith membuat perusahaannya sendiri yang bernama Tabulating Machine Company. Mesin yang dibuat oleh Hollerith sukses besar. Pada tahun 1911, Hollerith menjual perusahaannya kepada Charles Flint dengan harga 2,3 miliar dolar. Charles Flint kemudian menggabungkan Tabulating Machine Company dengan 3 perusahaan lainnya yang membuat jam dan timbangan. Perusahaan ini merupakan bibit kelahiran dari IBM. Tetapi IBM baru diperkenalkan pada tahun 1924. Lalu selanjutnya latar belakang IBM. Periode tahun 1980 sampai 1929. IBM berdiri sejak tahun 1911, tapi cikal bakal keberadaannya sudah sejak tahun 1880. IBM telah berhasil menemukan beberapa teknologi komputer, dimulai dari timbangan berbasis komputer pada tahun 1885 oleh Julius E. Pitrap, lalu dial recorder pada tahun 1888 oleh Alexander D. Lalu mesin tabulasi elektrik oleh Herman Hollerith, dan alat pengukur waktu kerja karyawan oleh Willard Bundy pada tahun 1889. Charles Ranlett Flint pada tahun 1911 kemudian mengumpulkan semua penemuan di atas dalam satu perusahaan bernama Computing, Tabulating, Recording atau disebut CTR. Hanya saja perlu kamu tahu, seluruh teknologi di atas awalnya tidak dikaitkan dengan komputer, melainkan untuk mesin tabulasi dan pemotong keju. 3 tahun berikutnya, Flint merekrut Thomas J. Watson untuk memimpin perusahaan. 4 tahun di bawah pemimpin Watson, CTR meraup
keuntungan mencapai 9 juta US dollar. Maka pada tahun 1924, CTR berubah nama menjadi IBM, International Business Machine. Periode tahun 1953 sampai 1965. Ini termasuk periode berkembangnya IBM. Karena pada saat itu juga terjadi beberapa penemuan hebat, diantaranya ketika tahun 1953, IBM memperkenalkan komputer pertama kali ke publik dan setahun kemudian secara resmi memasarkannya. Dilanjutkan dengan dikembangkannya bahasa pemrograman ilmiah Formula Translation atau yang terkenal dengan Fortran pada tahun 1957. Lalu pada tahun 1964, komputer hasil produksi IBM mencapai kejayaan tepatnya setelah berhasil membantu NASA melakukan rekan jejak astronot Mercury. Kemudian pada tahun 1965, IBM secara resmi mengalihkan markas yang sebelumnya di New York pindah ke Armonk. Periode tahun 1981 sampai sekarang, IBM terus melakukan penelitian dan pengembangan bidang komputer pada periode ini, yaitu pada tahun 1981, IBM secara resmi mengeluarkan produk personal komputer pertamanya. Yang sebelumnya pada tahun 1977, Apple mengeluarkan personal komputer pertamanya. Lalu pada tahun 2002, IBM bahkan berhasil membeli bagian konsultasi PricewaterhouseCoopers atau PwC. Inilah kantor jasa profesional terbesar di dunia. Setelah itu, IBM juga terus melakukan berbagai inovasi. Hasilnya, IBM menjadi salah satu perusahaan teknologi dengan hak panen terbesar di pemerintah Amerika Serikat. Lalu tujuan dibentuknya IBM. Tujuan IBM sendiri adalah menjadi perusahaan yang memproduksi serta menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang selanjutnya adalah profil CEO IBM. CEO dari IBM sekarang adalah Arvind Krishna. Arvind Krishna lahir di West Godavari District, Andhra Pradesh, India. Arvind Krishna adalah seorang eksekutif bisnis India Amerika yang menjabat sebagai ketua dan CEO IBM. Dia telah menjadi CEO IBM sejak April 2020 dan mengambil peran sebagai ketua dan CEO pada Januari 2021. Krishna memulai karirnya di IBM pada tahun 1990 di Pusat Penelitian Thomas J. Watson IBM dan dipromosikan menjadi wakil presiden senior pada tahun 2015. Mengelola divisi IBM Cloud dan Cognitive Software dan IBM Research, dia adalah arsitek utama dari akuisisi Red Hat, akuisisi terbesar dalam sejarah perusahaan. Next. Permasalahan yang pernah dialami oleh IBM. Permasalahan yang pernah dialami oleh IBM adalah PC Revolution pada tahun 1980. Pada tahun 1980, PC paling populer pada saat itu adalah Apple II. IBM dinilai telat dalam mengikuti industri PC. Mereka pun invest sebanyak-banyaknya ke divisi PC mereka. Hingga akhirnya pada 12 Agustus 1981, IBM memperkenalkan komputer mereka yang bernama IBM PC. IBM PC merupakan kesuksesan dari IBM. Bahkan pada tahun 1983, IBM mampu menjual satu PC setiap menitnya. Kelebihan dari IBM pada waktu itu adalah mereka memberikan support terhadap developer pihak ketiga, di mana kompetitornya yang lain masih belum menerapkan metode tersebut. Lalu apa yang membuat IBM kalah di revolusi PC ini?
Itu karena IBM tidak membuat komputernya sendiri. Mereka menggunakan OS dari Microsoft dan mikroprosesor dari Intel, di mana model tersebut ditiru oleh brand lain dan dijual dengan harga yang lebih murah. Pelan tapi pasti IBM keluar dari industri PC. Masalah yang kedua adalah cloud computing. Pada tahun 2000 sampai dengan sekarang, IBM memasuki industri cloud computing di mana internet menjadi kesempatan mereka untuk kembali ke posisi atas dengan memasuki industri cloud. Tetapi perjalanan mereka tidak mudah karena harus melawan brand-brand besar lain seperti Google, Amazon, dan Apple. Adapun pencapaian yang telah dicapai IBM adalah sebagai berikut. Pada tahun 1960 bekerja samanya IBM dengan NASA untuk misi Apollo. Yang kedua adalah setelah Perang Dunia Kedua, IBM mampu menciptakan komputer server atau mainframe seberat 4 ton untuk kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, sempat membuat produk komputer desktop yang sangat populer di masa revolusi PC walaupun pada akhirnya kalah. Yang keempat, program IBM Watson yang ada di bidang cloud dan artificial intelligence seperti IBM Cloud, Deep Blue Program, dan Watson AI. Berikut adalah referensi-referensi dari materi yang kami buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.